Dalam menyusun formulir kerangka acuan, tim penyusun AMDAL tentunya membutuhkan suatu list muatan informasi apa saja yang perlu diinput dan bagaimana pengisiannya ke dalam formulir kerangka acuan, sehingga dapat dipastikan semua informasi penting yang sifatnya administrasi ataupun data teknis dapat termuat sesuai dengan ketentuan. Halo NV Planners, kita bertemu kembali di channel ini, sebuah channel yang menyajikan konten mengenai edukasi lingkungan dan juga konsultasi seputar persetujuan lingkungan. Pada video saya sebelumnya, saya sudah pernah menjelaskan tentang tahapan dalam penyusunan dokumen AMDAL, di mana salah satu tahapannya adalah penyusunan kerangka acuan. Untuk itu, pada video kali ini, saya akan berbagi tentang apa itu kerangka acuan AMDAL dan bagaimana cara pengisian atau penyusunan kerangka acuan AMDAL. Formulir kerangka acuan menurut PP 22 tahun 2021 diartikan sebagai isian ruang lingkup kajian AMDAL yang merupakan hasil pelingkupan. Jadi, mengenai gambaran umum usaha atau kegiatan, identifikasi dampak, metode pengumpulan dan analisa data, serta metode perakiraan besaran dampaknya sudah dimuat dalam kerangka acuan ini. Mirip seperti kita membuat proposal skripsi atau tesis dalam studi akademik. Perlu digarisbawahi bahwa kerangka acuan secara nomenklatur bukan sebuah dokumen, melainkan adalah formulir yang di dalamnya terdapat kolom-kolom isian yang perlu diisi oleh pemrakarsa dengan dibantu oleh konsultan selaku tim penyusun. Formulir kerangka acuan mulai disusun ketika telah dilakukan proses penapisan untuk menetapkan jenis dokumen, telah terbentuk tim penyusun AMDAL, dan juga telah dilakukan proses pelibatan masyarakat melalui konsultasi publik. Tata cara pengisian formulir kerangka acuan sudah dijelaskan dalam lampiran 2 PP 22 tahun 2021 dari halaman 1 sampai halaman 8. Sesuai aturan tersebut, formulir kerangka acuan terdiri dari 3 bagian utama, yaitu 1. Informasi umum, 2. Pelingkupan, dan ketiga, metode studi. Isian pada masing-masing poin tersebut sebenarnya sudah dijelaskan secara lengkap dalam lampiran 2 PP 22 tahun 2021. Namun dalam praktik penulisan dokumen AMDAL, terkadang bagi pelaku usaha ataupun oleh para konsultan juga masih sering menemukan kendala saat pengisian atau lupa mencantumkan informasi yang penting. Untuk itu, dalam menyusun formulir kerangka acuan, tim penyusun AMDAL tentunya membutuhkan suatu list muatan informasi apa saja yang perlu diinput dan bagaimana pengisiannya ke dalam formulir kerangka acuan, sehingga dapat dipastikan semua informasi penting yang sifatnya administrasi ataupun data teknis dapat termuat sesuai dengan ketentuan. Jadi NV Planners, melalui video ini saya akan coba membantu teman-teman tim penyusun, pelaku usaha, ataupun yang sedang belajar tentang AMDAL dengan cara membuatkan list data atau informasi apa saja yang perlu dimuat dalam formulir kerangka acuan, dan juga saya akan menjelaskan tata cara pengisiannya. Sebagaimana kita ketahui, penyusunan formulir kerangka acuan memuat 3 bagian utama, yaitu informasi umum, pelingkupan, dan metode studi. Namun karena penjelasan ini akan cukup panjang, maka video ini akan kita bagi dalam 2 part. Pada video part pertama kita akan bahas terkait informasi umum, dan selanjutnya di video part kedua kita akan bahas terkait pelingkupan dan metode studi. Oke, sekarang mari kita bahas satu persatu ya terkait isian informasi umum dalam formulir kerangka acuan. Informasi umum dalam formulir kerangka acuan berisi beberapa informasi utama seperti nama usaha dan atau kegiatan, penanggung jawab usaha atau kegiatan, penyusun AMDAL, deskripsi rencana usaha dan atau kegiatan, lokasi rencana usaha dan atau kegiatan, dan hasil pelibatan masyarakat. Pengisian informasi umum dilakukan pada matriks tabel dengan format standar menurut lampiran 2 PP 22 tahun 2021, yaitu sebagai berikut. Oke, sekarang kita jelaskan satu persatu tata cara pengisiannya. Pada bagian ini, kita mengisi dengan nama rencana usaha dan atau kegiatan yang akan dijalankan oleh pemrakarsa. Penamaan rencana usaha atau kegiatan ini harus disesuaikan dengan penamaan KBLI utama yang digunakan. Sebagai contoh, suatu usaha atau kegiatan dari PT XYZ menggunakan 2 KBLI utama, yaitu KBLI 31001 Industri Furnitur dari Kayu dan KBLI 16101 Industri Penggergajian Kayu. Maka nama usaha dan atau kegiatannya dapat dituliskan pembangunan
dan industri furniture dari kayu dan penggergajian kayu oleh PT XYZ. Pada bagian ini kita mengisi nama penanggung jawab usaha atau kegiatan. Nama yang diisikan adalah individu yang bertanggung jawab secara keseluruhan dalam rencana kegiatan yang akan dijalankan. Biasanya penanggung jawab adalah yang menjabat sebagai direktur utama. Kemudian harus dipastikan juga bahwa nama penanggung jawab usaha atau kegiatan tersebut harus sesuai dan tercantum dalam akta pendirian atau akta perubahan perusahaan. Pada bagian ini kita mengisi komposisi tim penyusun AMDAL yang terdiri dari minimal 1 orang KTPA atau ketua tim penyusun AMDAL dan 2 orang ATPA atau anggota tim penyusun AMDAL. KTPA dan ATPA yang menjadi tim penyusun AMDAL harus melampirkan sertifikat tanda lulus pelatihan penyusun AMDAL yang telah menggunakan kurikulum resmi KLHK dan juga melampirkan sertifikat kompetensi KTPA atau ATPA yang masih berlaku. Selain itu juga harus dilengkapi dengan tenaga ahli yang relevan dengan dampak usaha atau kegiatan. Sebagai contoh, untuk suatu kegiatan pertambangan batu andesit, maka susunan tenaga ahli yang dapat dilibatkan dalam penyusunan AMDAL tersebut adalah tenaga ahli kualitas udara, tenaga ahli kualitas air, tenaga ahli hidrologi, tenaga ahli biologi, tenaga ahli transportasi, tenaga ahli sosial budaya, dan tenaga ahli kesehatan masyarakat. Selain ahli untuk dampak lingkungan, dalam setiap rencana usaha atau kegiatan juga perlu menyertakan ahli deskripsi rencana kegiatan. Ahli ini bisa melibatkan dari personel perusahaan atau perwakilan pemrakarsa yang memahami secara detail mengenai tahapan teknis rencana kegiatan hingga operasional. Ahli rencana kegiatan yang dipilih di sini sebaiknya adalah yang memiliki latar belakang sesuai dengan kegiatan. Sebagai contoh, untuk kegiatan pertambangan, maka ahli deskripsi rencana kegiatan haruslah memiliki latar belakang pendidikan teknik geologi atau teknik pertambangan. Setiap kegiatan akan berbeda susunan tenaga ahlinya karena sangat ditentukan dengan prediksi dampak yang akan timbul. Di sini adalah tugas dari KTPA selaku leader untuk bisa menentukan komposisi tenaga ahli yang akan dilibatkan dalam tim penyusun. Perlu diingat bahwa komposisi tenaga ahli harus dibuat spesifik sesuai dengan dampak yang dikaji. Sebagai contoh, kita tidak bisa memasukkan posisi tenaga ahli lingkungan karena spek keahlian lingkungan ini terlalu luas. Untuk itu harus dibuat spesifik, misalnya posisi tenaga ahli kualitas udara atau ahli kualitas air. Tenaga ahli yang ditunjuk juga harus dipastikan memiliki kesesuaian latar belakang pendidikan dan juga dapat ditunjang dengan sertifikat keahlian yang sesuai dengan dampak yang akan dikaji. Pada bagian ini kita menjelaskan secara umum mengenai rencana usaha atau kegiatan yang akan dijalankan yang berisi kegiatan utama dan kegiatan pendukung. Pada bagian ini juga dijelaskan mengenai alternatif usaha atau kegiatan jika memang ada alternatif usaha atau kegiatan yang telah disiapkan. Kemudian kita menjelaskan juga rencana pengelolaan dan pemantauan yang telah disiapkan oleh pemrakarsa. Seringkali dalam mengisi bagian deskripsi ini, baik pemrakarsa ataupun konsultan tidak menyajikan informasi yang jelas dan detail. Untuk itu, di sini saya coba memberikan saran mengenai daftar muatan informasi apa saja yang perlu dicantumkan dalam bagian deskripsi ini, yaitu sebagai berikut. 1. Penjelasan secara umum mengenai status perusahaan apakah PMA atau PMDN. 2. Penjelasan mengenai lokasi rencana usaha atau kegiatan. 3. Penjelasan secara umum mengenai bidang usaha atau kegiatan yang dijelaskan dengan NIB dan KBLI utama yang digunakan. 4. Penjelasan mengenai persetujuan awal, biasanya berupa izin prinsip penanaman modal yang dikeluarkan dari DPM PTSP atau BKPM. 5. Penjelasan mengenai perizinan lingkungan lainnya yang sudah dimiliki. Misalnya, status kegiatan adalah pengembangan, maka tentunya izin atau persetujuan lingkungan yang sudah pernah dimiliki harus diinformasikan. 6. Penjelasan mengenai kesesuaian lokasi usaha dengan tata ruang yang dapat dibuktikan dengan adanya kepemilikan PKKPR dan juga hasil validasi kesesuaian tata ruang yang dikeluarkan oleh daerah setempat. Berikut adalah contoh uraian untuk nomor 1 sampai nomor 6. 7. Penjelasan mengenai kondisi existing di lokasi rencana usaha atau kegiatan. 8. Penjelasan mengenai besaran rencana usaha atau kegiatan yang akan dibangun. Di sini dapat dijelaskan luas lahan yang akan digunakan, luas lantai dasar bangunan yang akan dibangun, dan luas seluruh lantai bangunan yang akan dibangun apabila lebih dari satu lantai. 9. Penjelasan mengenai jenis produk apa saja yang dihasilkan dan kapasitas produksi per tahun untuk masing-masing produknya. Ini khusus bagi kegiatan yang menghasilkan produk
produk tertentu. Berikut adalah contoh uraian untuk nomor 7, 8, dan 9. 10. Penjelasan mengenai dasar penetapan AMDAL bagi rencana usaha atau kegiatan berdasarkan hasil penapisan menurut Permen LHK nomor 4 tahun 2021. Jika ada surat arahan dari Dinas Lingkungan Hidup atau dari Kementerian Lingkungan Hidup atau dari hasil penapisan AMDALNet, maka dapat disampaikan nomor surat arahan hasil penapisannya yang menetapkan dokumen yang disusun adalah AMDAL. 11. Penjelasan mengenai kewenangan penilaian AMDAL berdasarkan hasil penapisan yang telah dilakukan. Apakah kewenangan penilaian AMDAL berada di pusat atau kementerian, gubernur, atau di bupati atau wali kota. Berikut adalah contoh uraian untuk nomor 10 dan nomor 11. 12. Penjelasan mengenai status dokumen AMDAL yang disusun. Apakah merupakan AMDAL baru atau AMDAL pengembangan? Jelaskan juga apakah rencana pembangunan telah dilengkapi dengan detail engineering design. 13. Penjelasan mengenai pendekatan studi AMDAL. Apakah merupakan AMDAL tunggal atau AMDAL terpadu? AMDAL tunggal artinya kewenangan pembinaan atau pengawasan terhadap rencana usaha atau kegiatan tersebut hanya berada di satu kementerian atau lembaga pemerintahan. Sementara AMDAL terpadu artinya kewenangan pembinaan atau pengawasan terhadap rencana usaha atau kegiatan tersebut berada di lebih dari satu kementerian atau lembaga pemerintahan. Contohnya, suatu usaha atau kegiatan berada di bawah pengawasan Kementerian Perindustrian dan Kementerian Investasi atau BKPM. 14. Menginformasikan mengenai kategori AMDAL yang disusun. Apakah merupakan AMDAL dengan kategori A, B, atau C? Penentuan kategori ini didasarkan pada pertimbangan kompleksitas rencana usaha atau kegiatan, dampak rencana usaha atau kegiatan pada lingkungan, sensitivitas lokasi rencana usaha atau kegiatan, dan kondisi daya dukung dan daya tampung di lokasi rencana usaha atau kegiatan. Tata cara penentuan kategori A, B, atau C ini sudah dijelaskan dalam lampiran 1 bagian 4 di PP 22 tahun 2021. Berikut adalah contoh uraian untuk nomor 12, 13, dan 14. 15. Penjelasan dalam bentuk tabel mengenai ringkasan legalitas dan perizinan yang telah dimiliki oleh pemrakarsa terhadap rencana usaha atau kegiatan, mulai dari akta pendirian dan perubahan, izin prinsip penanaman modal, NIB, PKKPR, ataupun jika sudah memiliki persetujuan teknis seperti andalalin atau praktek air limbah dapat dituliskan juga pada tabel ini. 16. Penjelasan terkait kegiatan utama. Di sini kita menginformasikan secara rinci mengenai seluruh aspek dalam kegiatan utama yang sekiranya akan memberikan dampak pada lingkungan. Rincian kegiatan utama bisa berbeda dari kegiatan satu dan lainnya. Namun pada umumnya komponen kegiatan utama biasanya memuat informasi sebagai berikut. A. Lahan dan bangunan. Pada bagian ini sebaiknya informasi lahan dan bangunan ditampilkan dalam bentuk tabel yang berisi informasi mengenai luasan lahan dan luasan bangunan yang akan dibangun, serta dilengkapi rincian penggunaan lahan untuk setiap areal bangunan. Jika kegiatan merupakan pengembangan, maka wajib menyajikan data kondisi luasan lahan dan bangunan existing dan juga rencana penambahan lahan dan bangunannya. Informasi lahan dan bangunan ini dapat juga dilengkapi dengan gambar rencana bangunan, baik itu dalam bentuk layout 2 dimensi, gambar tampak bangunan, dan gambar rencana 3 dimensi. B. Kapasitas produksi. Pada bagian ini kita sajikan data jenis produk dan kapasitas produksi maksimal untuk setiap produk dalam 1 tahun. Agar lebih informatif, maka sebaiknya disajikan dalam bentuk tabel. Pada bagian ini kita perlu juga menyajikan narasi atau penjelasan detail mengenai tahapan proses produksi dari setiap jenis produk, mulai dari pemrosesan bahan baku hingga produk jadi. Penjelasan perlu dilengkapi dengan gambar bagan atau diagram alir proses produksi dari setiap jenis produk yang dihasilkan. C. Penggunaan bahan baku dan bahan penolong. Pada bagian ini kita menyajikan data penggunaan bahan baku dan bahan penolong yang digunakan dalam operasional usaha atau kegiatan. Data sebaiknya disajikan dalam bentuk tabel yang memuat nama bahan baku atau bahan penolong, jumlah, satuan, sumber, dan keterangan penggunaannya untuk keperluan apa. D. Penggunaan alat produksi. Pada bagian ini kita menjelaskan alat-alat produksi yang digunakan dalam operasional usaha atau kegiatan. Sebaiknya dibuatkan dalam bentuk tabel dan diberikan keterangan yang detail terkait fungsi alat, jumlah alat, dan sistem penggerak atau bahan bakar yang digunakan. E. Jumlah dan rincian tenaga kerja atau karyawan. Di sini kita menyajikan data rencana jumlah tenaga kerja operasional beserta pembagian posisi tenaga kerja tersebut dalam bentuk tabel. Sebaiknya informasi dalam tabel tenaga kerja dibuat lebih rinci dengan menyertakan informasi mengenai jenis kelamin, jenjang pendidikan, dan juga asal daerah tenaga kerja. Sedapat mungkin pemrakarsa sudah harus menyiapkan rencana pelibatan tenaga
tenaga kerja lokal secara maksimal. 17. Penjelasan terkait kegiatan pendukung. Di sini kita menginformasikan secara rinci mengenai seluruh komponen dalam kegiatan pendukung yang diprediksikan dapat memberikan dampak lingkungan. Rincian kegiatan pendukung bisa berbeda dari kegiatan satu dan lainnya, namun pada umumnya komponen kegiatan pendukung biasanya memuat informasi sebagai berikut. A. Penggunaan air bersih. Di sini kita menjelaskan terkait sumber air yang digunakan selama operasional usaha atau kegiatan nanti, apakah menggunakan air baku dari PDAM, air dari sumur dangkal, atau air dari sumur dalam. Penggunaan air bersih ini sebaiknya disajikan dalam bentuk tabel yang memuat rincian kegiatan penggunaan air, jumlah debit penggunaan air dalam meter kubik per hari, dan sumber air yang digunakan. Selain itu, informasi penggunaan air ini dapat juga dibuat dalam bentuk neraca atau bentuk diagram penggunaan air. B. Penggunaan energi listrik dan genset. Di sini kita menginformasikan terkait kapasitas listrik yang terpasang dari PLN dan juga kapasitas genset yang dimiliki sebagai energi cadangan. C. Pengelolaan air limbah. Di sini kita menjelaskan terkait rencana teknis pengolahan air limbah yang akan dilakukan, baik itu limbah dari kegiatan domestik atau dari kegiatan produksi. Informasi dapat disajikan dalam bentuk tabel yang memuat sumber limbah, debit air limbah, teknologi pengolahan, dan rencana pengolahan lanjutan terhadap air limbah. Maksudnya, pengolahan lanjutan ini adalah apakah air limbah yang telah diolah akan dikembalikan ke proses produksi sebagai pendinginan mesin, apakah akan dipakai untuk keperluan utilitas seperti penyiraman tanaman dan pencucian alat, apakah akan diresapkan ke tanah, ataukah akan dikerjasamakan pengangkutannya dengan pihak ketiga. Apabila telah memiliki dokumen pertek atau persetujuan teknis pemenuhan baku mutu air limbah yang telah disetujui oleh instansi yang berwenang, misalnya DLH atau KLH, maka pada bagian ini dapat dituliskan ringkasan informasi penting dari dokumen pertek yang telah disusun. D. Pengelolaan limbah B3. Di sini kita dapat uraikan terkait pengolahan limbah B3 yang dihasilkan dalam bentuk tabel yang memuat jenis limbah B3, jumlah, satuan, tata cara pengemasan, serta tata cara penyimpanannya. Sajikan juga informasi mengenai bangunan penyimpanan limbah B3 yang direncanakan, serta pihak ketiga selaku pihak pengumpul limbah B3 yang akan dikerjasamakan untuk pengambilan limbah B3 secara berkala. Pihak ketiga yang dikerjasamakan ini haruslah yang legal dan memiliki izin usaha dalam bidang pengangkutan atau pengelolaan limbah B3. Apabila telah memiliki dokumen rintek atau rincian teknis penyimpanan limbah B3 yang telah disetujui oleh instansi yang berwenang, maka pada bagian ini dapat dituliskan ringkasan informasi penting dari dokumen rintek yang telah disusun. E. Pengelolaan limbah padat sisa produksi dan limbah padat domestik. Di sini kita menguraikan jenis limbah padat sisa produksi dan juga limbah padat sisa kegiatan domestik yang dihasilkan dari aktivitas karyawan selama di lokasi pabrik. Penjelasan bisa dalam bentuk tabel yang berisi jenis limbah padat, jumlah, satuan, dan tata cara pengelolaan. Apabila pengelolaan dikerjasamakan dengan pihak ketiga, maka diinformasikan juga secara jelas nama pihak ketiga yang dikerjasamakan. F. Pengelolaan lalu lintas dan perparkiran. Di sini diuraikan mengenai tata cara pengelolaan lalu lintas dan perparkiran yang telah disiapkan oleh pelaku usaha untuk menangani potensi dampak gangguan lalu lintas. Apabila telah memiliki dokumen lalin yang telah disetujui oleh instansi yang berwenang, misalnya Dinas Perhubungan, maka pada bagian ini dapat dituliskan ringkasan informasi penting dari dokumen andalalin yang telah disusun. G. Kegiatan pendukung lainnya. Apabila terdapat kegiatan pendukung lainnya yang juga dapat berpotensi sebagai sumber dampak, maka dapat diinformasikan, misalnya jika ada aktivitas mes karyawan atau kantin karyawan. Hal ini karena aktivitas tersebut dapat menjadi sumber dampak dari timbulan limbah padat dan juga limbah cair domestik. 18. Menjelaskan mengenai tahapan rencana usaha atau kegiatan yang akan dijalankan dan berpotensi menimbulkan dampak pada lingkungan. Setelah sebelumnya kita menjelaskan mengenai kegiatan utama dan pendukung, di sini kita mendetailkan lagi terkait tahapan rencana kegiatan yang dimulai dari tahap prakonstruksi, tahap konstruksi, tahap operasi, dan tahap pasca operasi. Keseluruhan tahapan tersebut berpotensi menimbulkan dampak pada lingkungan fisik, sosial, budaya, dan juga kesehatan masyarakat. Lebih detailnya yaitu sebagai berikut. 1. Tahap prakonstruksi. Pada tahap ini biasanya terdiri dari beberapa komponen kegiatan yang berpotensi menghasilkan dampak lingkungan sehingga perlu dijelaskan, yaitu A. Pengadaan lahan, B. Sosialisasi rencana kegiatan. Sebagai contoh komponen kegiatan pengadaan lahan, maka kita perlu menginformasikan secara jelas mengenai status lahan yang digunakan serta proses pengadaan lahannya. Harusnya lahan yang digunakan adalah yang secara utuh sudah dikuasai
oleh pelaku usaha dan dapat ditunjukkan bukti kepemilikan atau penguasaan lahan yang sah berupa sertifikat tanah atau akta sewa. 2. Tahap konstruksi. Pada tahap ini biasanya terdiri dari beberapa komponen kegiatan yang berpotensi menghasilkan dampak lingkungan, sehingga perlu dijelaskan, yaitu A. Penerimaan tenaga kerja konstruksi, B. Pembangunan dan operasional base camp pekerja, C. Penyiapan atau pematangan lahan, D. Mobilisasi kendaraan proyek, E. Konstruksi fisik bangunan utama dan sarana prasarana. Pada setiap komponen kegiatan tersebut, kita perlu memberikan informasi yang berhubungan dengan dampak yang akan dihasilkan. Sebagai contoh, untuk komponen kegiatan penerimaan tenaga kerja konstruksi, maka yang perlu kita jelaskan adalah berapa jumlah tenaga kerja konstruksi yang dibutuhkan, kriteria atau kualifikasi tenaga kerja konstruksi, mekanisme perekrutan tenaga kerja konstruksi, serta persentase tenaga kerja konstruksi dari masyarakat lokal. Contoh lainnya adalah komponen kegiatan penyiapan atau pematangan lahan. Di sini kita juga harus menginformasikan mengenai proses pematangan lahan yang dilakukan hingga siap dilakukan pembangunan. Hal ini karena kondisi lahan bisa saja merupakan area yang tidak rata atau bergelombang, merupakan lahan basah atau lahan persawahan yang membutuhkan proses penimbunan. Jika proses penyiapan lahan dilakukan dengan penimbunan, maka harus secara jelas disebutkan sumber tanah timbunannya, legalitas pengambilan tanah timbunan, spek dan jumlah kendaraan pengangkut dan alat berat yang digunakan, akses jalan yang dilalui, serta jumlah kubik timbunannya. Semua informasi tersebut sangat penting nantinya untuk keperluan prediksi dampak. 3. Tahap operasi. Pada tahap ini biasanya terdiri dari beberapa komponen kegiatan yang berpotensi menghasilkan dampak lingkungan, sehingga perlu dijelaskan, yaitu A. Penerimaan tenaga kerja operasional, B. Aktivitas karyawan pabrik, C. Mobilisasi kendaraan pabrik, D. Operasional pabrik, dan E. Operasional sarana prasarana penunjang. Sebagai contoh, dalam komponen kegiatan mobilisasi kendaraan pabrik, maka pada bagian ini kita dapat menguraikan secara jelas bagaimana proses mobilisasi dan lalu lintas kendaraan pabrik, baik itu untuk keperluan pengangkutan bahan baku ataupun untuk pengiriman produk. Kita juga harus menyertakan informasi jenis armada kendaraan yang digunakan, dimensi kendaraan, jenis muatan, jumlah ritasi harian atau bulanan, dan jalur jalan yang dilalui kendaraan. 4. Tahap pasca operasi. Tahap pasca operasi ini memang biasanya tidak diatur dalam rencana kegiatan dari pelaku usaha. Namun dalam aspek dokumen lingkungan perlu disampaikan juga, karena biasanya suatu kegiatan tertentu ada masa kontrak, misalnya kegiatan pertambangan yang operasionalnya antara 10 atau 20 tahun. Untuk itu, pada tahap ini biasanya terdiri dari beberapa komponen kegiatan yang berpotensi menghasilkan dampak lingkungan, sehingga perlu dijelaskan, yaitu A. Pelepasan tenaga kerja, dan B. Pembongkaran bangunan. 19. Penjelasan terkait alternatif rencana usaha dan atau kegiatan. Pada bagian ini kita menjelaskan mengenai alternatif rencana usaha atau kegiatan yang telah disiapkan oleh pemrakarsa. Sebagai contoh, adanya alternatif jalur transportasi selama masa konstruksi yang telah disiapkan oleh pemrakarsa. Jika jalur jalan utama tidak dapat digunakan karena berpotensi mengganggu kelancaran lalu lintas. Contoh lain adanya alternatif mode konstruksi bangunan untuk meminimalisir dampak lingkungan seperti getaran dan kebisingan selama proses konstruksi. 20. Penjelasan terkait pengelolaan dan pemantauan yang telah direncanakan. Pada bagian ini sebaiknya dijelaskan dalam bentuk tabel yang berisi komponen kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak, jenis dampak, dan upaya pengelolaan serta pemantauan lingkungan yang sudah direncanakan. 21. Penjelasan terkait persetujuan teknis. Pada bagian ini kita mendetailkan kembali persetujuan teknis yang akan dibutuhkan ataupun yang sudah dimiliki. Sebagai contoh, usaha atau kegiatan berdasarkan hasil penapisan akan membutuhkan beberapa item persetujuan teknis seperti praktek pemenuhan baku mutu air limbah, praktek pemenuhan baku mutu emisi, praktek andalalin, dan rintek penyimpanan limbah B3. Pada bagian ini, kita harus menjelaskan secara detail mengenai lokasi rencana usaha atau kegiatan yang dapat memuat informasi sebagai berikut. A. Alamat lengkap lokasi rencana usaha atau kegiatan. B. Batas-batas lahan yang mencakup sisi utara, timur, selatan, dan barat. C. Koordinat lahan lokasi rencana usaha atau kegiatan. Koordinat ini harus disesuaikan dengan koordinat yang tertuang dalam PKKPR dari OSS. D. Peta lokasi rencana usaha atau kegiatan. Peta harus dibuat sesuai dengan ketentuan pembuatan peta yang sudah ditetapkan. Peta perlu dibuat dalam skala yang memadai, misalnya skala 1:25.000 dan atau 1:10.000 yang dapat menunjukkan dengan jelas lokasi rencana usaha atau kegiatan dan juga kegiatan lain yang ada di sekitarnya.
Dengan adanya peta yang memadai, maka dapat diperkirakan area lingkungan fisik ataupun sosial yang berpotensi terkena dampak usaha atau kegiatan. Peta penggunaan lahan di sekitar lokasi rencana usaha atau kegiatan. Peta ini perlu dibuat untuk menunjukkan penggunaan lahan apa saja yang ada di sekitar lokasi rencana usaha atau kegiatan. Kesesuaian dengan RT/RW. Kesesuaian dengan RT/RW ini perlu dibuktikan dengan adanya PKKPR dan juga dibuktikan dengan hasil validasi tata ruang dari pemerintah daerah setempat. Kesesuaian tata ruang ini sangat penting karena menjadi dasar bahwa lokasi rencana usaha atau kegiatan tersebut berada dalam areal yang telah sesuai peruntukan pembangunan berdasarkan pola ruang di RT/RW setempat. Peta overlay lokasi rencana usaha atau kegiatan dengan peta RT/RW. Di sini kita harus melakukan proses overlay antara peta lokasi rencana usaha atau kegiatan dengan peta pola ruang di RT/RW kabupaten kota atau di RT/RW provinsi. Peta overlay lokasi rencana usaha atau kegiatan dengan peta PIPIP atau peta indikatif penghentian pemberian perizinan berusaha. Di sini kita harus melakukan proses overlay antara peta lokasi rencana usaha atau kegiatan dengan peta PIPIP untuk dapat memastikan bahwa lokasi rencana usaha atau kegiatan tidak berada dalam zona yang masuk dalam area PIPIP. Kegiatan lain yang ada di sekitar. Di sini kita menginformasikan beberapa kegiatan lain yang ada di sekitar lokasi rencana usaha atau kegiatan yang mungkin dapat terdampak dari adanya aktivitas pembangunan dan operasional. Contohnya, jika ada fasilitas publik seperti sekolah, pesantren, rumah sakit, kantor desa, rel kereta, dan fasilitas umum lainnya. Kita bisa juga menginformasikan jika ada kegiatan usaha lainnya yang ada di sekitar lokasi atau jika ada situs budaya tertentu yang menjadi kearifan lokal masyarakat setempat. Pada bagian ini, kita juga harus memberikan statement yang jelas dalam tulisan kita mengenai potensi dampak yang dapat diterima oleh kegiatan sekitar akibat aktivitas konstruksi ataupun saat operasional nantinya. Pada bagian ini, kita menyajikan beberapa informasi mengenai hasil pelibatan masyarakat sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 28 PP 22 tahun 2021. Untuk itu, beberapa informasi yang perlu disajikan adalah pengumuman rencana usaha atau kegiatan yang telah dimuat di media massa, misalnya koran atau pengumuman rencana usaha atau kegiatan yang dicetak dalam bentuk spanduk atau baliho yang telah dipasang di lokasi rencana tapak proyek atau yang terpasang di kantor desa. Hasil konsultasi publik yang telah dilakukan. Informasi yang perlu disampaikan adalah intisari dari catatan saran, pendapat, tanggapan, ataupun kekhawatiran dari perwakilan masyarakat terhadap rencana usaha atau kegiatan. Informasi perwakilan masyarakat yang dipilih untuk mengikuti pembahasan AMDAL dan RKL/RPR. Informasi yang harus dicantumkan adalah nama lengkap, alamat, dan nomor handphone. Perwakilan masyarakat yang dipilih misalnya 5 orang. Menyajikan scan berita acara konsultasi publik yang telah ditandatangani dan juga scan daftar hadir peserta konsultasi publik sebagai bukti bahwa memang benar-benar telah dilaksanakan kegiatan konsultasi publik yang dihadiri oleh masyarakat lokal. Pada bagian ini juga sebaiknya dilengkapi dengan dokumentasi proses konsultasi publik AMDAL yang telah dilakukan. Oke NV Planners, itulah tadi penjelasan tentang bagaimana menyusun kerangka acuan AMDAL khususnya untuk bagian informasi umum. Untuk selanjutnya terkait pembahasan tata cara pengisian pada bagian pelingkupan dan metode studi akan kita bahas pada video part kedua. Jadi NV Planners jangan lupa nonton juga ya agar bisa mendapatkan informasi yang lengkap. Sekian untuk video part pertama dari pengisian kerangka acuan ini. Semoga informasi dalam video ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua, khususnya bagi para rekan-rekan sesama konsultan lingkungan, bagi para pelaku usaha, para akademisi, penggiat lingkungan, bagi mahasiswa, dan bagi masyarakat umum lainnya yang sedang belajar mengenai penyusunan dokumen AMDAL. Oh iya, kami menyadari jika mungkin ada hal yang kurang tepat atau keliru dalam penyampaian informasi di video ini. Untuk itu kami memohon maaf sebesar-besarnya. Apabila ada pertanyaan, koreksian, atau masukan dapat langsung disampaikan dalam kolom komentar, sehingga bisa menjadi pembelajaran serta perbaikan bagi kami ke depannya. Akhir kata kami ucapkan terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di part video selanjutnya ya.